Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Janur Biru Official. Kali ini bersama Ustadz Joko, yang tema keputraan hari ini adalah motif ekonomi bagi seorang murid. Motif ekonomi adalah alasan atau keinginan yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi. Adapun 4 macam motif ekonomi. Yang pertama, motif untuk memenuhi kebutuhan, di mana seseorang untuk memenuhi kebutuhannya itu ia bekerja, dari hasil kerja ia mendapatkan upah atau gaji, dari situlah ia memenuhi kebutuhannya seperti pangan, sandang, papan, dan lainnya. Di dalam Islam, setiap orang itu juga disuruh berusaha dan berdoa. Maka seseorang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja. Maka kita sebagai seorang muslim, bekerjalah dengan yang halal, yang baik dan nyaman bagi kita, agar lelah kita itu menjadi pahala. Adapun motif ekonomi untuk memenuhi kebutuhan bagi seorang murid, yaitu adalah bersekolah, belajar, dan menuntut ilmu. Maka dari itu anak-anak ustadz, belajarlah dengan baik, patuhilah gurumu, agar kelak ilmu yang kamu dapat itu berguna bagi kamu di masa yang akan datang atau di masa depan. Yang kedua, motif berbuat sosial. Di mana motif berbuat sosial ini, seseorang harus menolong sesama atau orang lain yang sedang kesusahan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu di luar, di masyarakat, dan dimanapun. Karena kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk saling tolong menolong dan membantu seorang muslim yang lainnya sedang kesusahan. Adapun motif ekonomi berbuat sosial, itu misalnya kita menolong orang yang sedang kesusahan. Contoh, apabila teman kita sedang kesusahan, misalnya dia belum punya kendaraan, kita sedang pergi bekerja, nampak dia di tengah jalan, boleh kita bonceng untuk berangkat bersama ke tempat kerjaan. Adapun motif berbuat sosial di sekolah bagi anak-anak ustadz itu, yang pertama, menolong teman-temannya yang sedang kesusahan, seperti apabila ada temannya yang tidak membawa pulpen dan alat sebagainya, tolong dipinjamkan agar kamu menjadi manusia yang lebih baik dan belajar saling tolong menolong dari hari ini sampai kemudian hari. Dan di dalam Islam juga kita disuruh tolong menolong, bermusyawarah, seperti misalnya ada kebersihan kelas, itu kita harus saling tolong menolong dan ikut serta. Itulah gunanya berbuat sosial, ya, atau menolong sesama atau menolong orang lain. Yang ketiga adalah motif memperoleh keuntungan dan penghargaan. Di mana motif memperoleh keuntungan dan penghargaan ini, contohnya seseorang yang sudah bekerja lama seperti 5 tahun, ia dapat tambahan gaji, kemudian dapat bonus, kemudian dapat penghargaan seperti menjadi karyawan terbaik. Itulah penghargaan yang dia dapat atau keuntungan yang dia dapat dari hasil mengabdinya selama 5 tahun atau selama beberapa tahun. Kemudian di sekolah, motif mendapat penghargaan itu contohnya apabila abang dan kakak itu memiliki prestasi dalam belajar yang baik, maka abang kakak bisa menjadi juara umum, peringkat kelas terbaik, dan menjadi kebanggaan orang tua dan guru. Kemudian motif ekonomi sebagai penguasa ekonomi, di mana orang yang bekerja lebih dari satu pekerjaan. Contoh, ada seseorang yang bekerja sebagai karyawan swasta di bidang perkantoran, yaitu bagian pajak, tapi dia sebagai pengusaha lagi, jualan, itulah disebut dengan penguasa ekonomi. Dia pekerjaannya lebih dari satu. Adapun yang di sekolah untuk anak-anak ustadz, contohnya sebagai penguasa ekonomi itu, kita kan tadi belajar, menuntut ilmu. Apabila abang dan kakak belajar dengan baik, maka semua pelajaran yang abang-abang dan kakak-kakak dapat itu bisa kakak kuasain semuanya, bisa anak-anak ustadz kuasain semuanya.
maka itulah disebut dengan penguasa di dalam motif ekonomi bagi seorang murid. Ingat tadi, motif ekonomi bagi seorang murid yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan, yaitu dengan belajar dan menuntut ilmu menjadi murid yang baik agar berguna bagi nusa dan bangsa serta di masa depan yang akan datang. Kemudian motif berbuat sosial sebagai seorang murid, di mana anak-anak ustadz harus belajar membantu dan menolong teman yang sedang kesusahan. Seperti tadi, teman yang sedang kesusahan, contoh ketinggalan alat tulis, tolong pinjamkan, agar anak-anak ustadz belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sekarang. Kemudian motif memperoleh penghargaan dan keuntungan bagi seorang murid itu tadi adalah di mana anak-anak ustadz apabila belajar dengan tekun dan baik serta giat, maka anak-anak ustadz mendapat penghargaan seperti peringkat kelas terbaik, juara umum, kebanggaan jadi siswa terbaik di sekolah, kebanggaan guru, kebanggaan orang tua, dan lain sebagainya. Adapun motif ekonomi sebagai penguasa ekonomi di sekolah, sebagai seorang murid, apabila anak-anak ustadz belajar dengan tekun, maka semua pelajaran yang diberikan seperti PAI, seni budaya, IPS, IPA akan kamu kuasain semuanya. Maka kamu akan kuasai lebih dari satu mata pelajaran. Itulah yang disebut dengan motif ekonomi sebagai penguasa di sekolah. Demikian yang Ustadz sampaikan hari ini. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.